Ini adalah film yang menceritakan pengorbanan seorang ibu tanpa rasa pamrih. Dan film ini akan menunjukkan pada kita tentang kesadaran atas kasih sayang dan mungkin akan membuka hati yang buta karena kesibukan memikirkan hal-hal di dunia. Babau di sini, mari kita mulai dan selamat menikmati. Film dimulai dengan wanita yang bernama Nami di sebuah mobil mewah yang ada di stasiun kereta. Di perjalanan kereta, Nami duduk di hadapan seorang ibu dan anak perempuannya. Dan di sini kita dibawa untuk melihat kehidupan Nami dari masa kecilnya. Di sebuah desa kecil, Nami hidup bersama ibu dan ayahnya dengan ekonomi yang cukup tapi tidak lebih. Ibunya adalah sosok yang sangat menyayangi Nami. Ibunya adalah wanita yang selalu melindungi Nami di setiap keadaan. Ibunya ingin memberinya segala hal yang Nami inginkan, walaupun pada kenyataannya ibunya tidak mempunyai kemampuan yang cukup. Suatu hari Nami pergi ke tempat bermain anak dan melihat boneka yang dia sukai. Karena ibunya tidak mempunyai cukup uang, ibunya mengalihkan perhatian Nami untuk naik ayunan putar dan meletakkan boneka itu. Walaupun tak punya cukup uang, tapi ibunya tak ingin menolak keinginan Nami dengan cara yang membuatnya bersedih atau merasa ditolak. Ibunya selalu mempunyai cara sendiri di setiap keadaan. Karena tak bisa membelikan boneka baru, di rumahnya ibunya menyobek kain dan menjadikan kain itu sebagai baju baru untuk boneka Nami. Hal itu dilakukan agar Nami merasa mempunyai mainan yang baru. Ibunya adalah wanita yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di masa kecilnya. Jadi dia sangat ingin Nami bersekolah dan mempunyai masa depan yang baik. Saat makan malam, ibunya mendiskusikan dengan suaminya yang bernama Osman untuk menyekolahkan Nami. Tapi di sini Osman tidak setuju dengan ide tersebut. Bagi Osman, perempuan tak perlu sekolah karena pada akhirnya dia hanya berada di dapur. Di sini Osman adalah suami yang sangat kasar kepada istri dan anaknya. Dia tidak mempedulikan kehidupan keluarganya dan dia hanya memikirkan tentang perjudian. Di situ ibunya terus memaksa untuk menyekolahkan Nami dan Osman pun marah. Tapi ibunya tetap keras kepala dan berkata akan menyekolahkan Nami. Suaminya pun merasa marah dan tidak dihargai, lalu dia pergi. Singkat cerita, Nami sudah tumbuh dewasa dan berada di bangku SMA. Dan sampai Nami di SMA, ayahnya masih hobi berjudi dan menghabiskan banyak uangnya untuk berjudi kuda. Suatu hari di pasar, Nami dan ibunya berbelanja. Di situ Nami merasa malu dan memarahi ibunya karena selalu menawar belanjaan dengan sangat rendah dan hal itu membuat Nami merasa sangat malu lalu pergi. Yeter artık utanıyor. Annem adetten bıktım. Ternyata di sini ibunya sangat menghemat uangnya dan menyimpan sebagian uangnya secara sembunyi-sembunyi untuk mempersiapkan suatu saat nanti Nami pergi kuliah. Pada malam hari saat makan malam, ayahnya marah karena makanan yang disajikan istrinya selalu saja bayam atau sayur-sayuran lainnya. Di situ ibunya menyalahkan ayahnya karena selalu menghabiskan hasil kerjanya menjadi supir truk untuk berjudi kuda. Nami yang mendengarkan pertengkaran itu di dalam kamar pun merasa sangat sedih karena hampir setiap hari ayah dan ibunya selalu bertengkar. Di sekolah, Nami menceritakan tentang kejenuhannya menjalani hidup pada temannya. Ibunya selalu membuat Nami malu dan ayahnya yang tidak peduli. Orang tuanya terus melakukan pertengkaran sehingga hal itu membuat Nami berpikir untuk pergi suatu saat nanti dan meninggalkan desa itu untuk hidup layak dan takkan pernah kembali ke desa itu. Saat sedang bercerita dengan temannya, terlihat ibunya datang ke sekolah untuk menghadiri perkumpulan orang tua dan mengambil raport. Ternyata hari itu adalah hari pengambilan raport. Di situ Nami menghampiri ibunya dan berkata kenapa ibu datang ke sekolah dengan pakaian seperti itu. Hal itu membuat Nami malu dan sedikit kesal dengan ibunya.
Di situ ibunya menjawab dengan sabar bahwa itu adalah pakaian yang terbaik yang dia punya. Dan di sana ibunya berkata bahwa dia tidak akan membuat Nami malu dengan mengikuti perkumpulan orang tua di sekolahnya. Ibunya pun hanya menitipkan ramuan jamu yang akan diberikan kepada guru di sana. Tapi di situ Nami menyuruh ibunya untuk cepat pergi sebelum banyak yang melihatnya. Di situ ibunya bertanya, apakah dia benar-benar membuat Nami malu? Nami tidak menjawab dan hanya mengambil jamu itu lalu menyuruh ibunya pergi. Tak lupa sebelum ibunya pergi, ibunya memberikan roti buatannya untuk Nami. Ibunya pun pergi dan Nami kembali duduk bersama temannya. Sepulang sekolah, Nami melihat ibunya yang sedang mendapatkan perlakuan keras dari ayahnya. Nami memisahkan dan ayahnya pun semakin marah dan pergi. Melihat Nami yang sangat terlihat membenci ayahnya, ibunya berusaha menenangkan hatinya dan berkata, sabarlah, itu ayahmu. Dia biasa seperti itu, meledak-ledak tapi akan dingin setelahnya. Seperti itulah emosi manusia. Di situ Nami menanyakan kepada ibu, kenapa ibu tidak pergi saja dari rumah dan mencari kehidupan yang layak. Di situ ibunya menjawab kemana ibunya harus pergi. Tak ada rumah untuk dituju, tak ada orang tua, tak ada apa-apa yang ibunya punya kecuali keluarga ini. Ibunya berkata sebenarnya ini tidaklah sulit jika dipandang dari sudut kesabaran. Mempunyai keluarga ini sudahlah sangat cukup bagi ibunya. Tak mungkin hidup hanya dalam kebahagiaan. Begitu juga kesedihannya juga harus kita terima. Ibunya mengatakan pada Nami untuk tidak usah khawatir. Ibunya tak menderita seperti apa yang anaknya lihat. Ibunya selalu kuat dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Hari-hari berlalu. Tiba di suatu hari Nami pulang dengan wajah yang sangat bahagia dan mengabarkan pengumuman pada ibunya bahwa dia diterima berkuliah di Istanbul. Di situ ibunya sangat bahagia atas kabar tersebut, tapi ibunya juga merasa sangat sedih karena mengetahui bahwa anaknya akan pergi ke kota untuk berkuliah. Saat itu ayahnya pulang bekerja. Dengan bangga dan bahagia, ibunya memberikan berita itu pada suaminya dan meyakinkan suaminya bahwa kesuksesan ada di depan mata anaknya. Tapi seperti biasa, ayahnya tidak memberikan apresiasi yang sepantasnya. Ayahnya hanya bilang masih panjang jalan hidupnya dan ayahnya pun pergi. Hari berikutnya dengan bahagia dan semangat, ibunya membelikan beberapa baju untuk Nami bawa ke Istanbul. Setelah itu, Nami pun diantarkan oleh ayah dan ibunya ke sebuah terminal bis. Di sana, ibunya terlihat sangat sedih mendapati dirinya akan berpisah dengan anaknya. Begitu juga ayahnya yang sebenarnya merasa sedih untuk melepas putrinya. Di situ dengan jaim-jaim, ayahnya memberikan amplop yang berisi uang untuk pegangan anaknya di kota sana. Ibunya pun sangat bahagia dengan keadaan tersebut dan menyuruh Nami untuk mencium tangan ayahnya. Ayahnya seperti biasa dengan muka-muka cueknya berkata hati-hati di sana pada Nami. Di dalam bus, Nami membuka bungkusan yang dibawakan oleh ibunya. Ternyata di sana ibunya membawakan Nami sebuah handphone. Tak lupa ibunya juga memberikan toples berisi uang yang selama ini dia kumpulkan. Dan ibunya juga menulis surat untuknya yang berisi tentang ungkapan hati seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Di sisi lain, di dalam truk, ibunya terus menangis sedih. Di situ ayahnya mencoba menenangkan ibunya dengan sedikit sentuhan bermakna kesabaran. Singkat cerita, Nami sampai di kota Istanbul. Di sana dia bertemu temannya yang juga dari desa untuk mendapatkan tempat tinggal. Di sana Nami berkuliah sambil bekerja di sebuah restoran kecil dan mendapatkan tempat tinggal di sana. Di malam pertama Nami tidak bisa tidur dan menelpon ibunya. Di sana ibunya menemani Nami dan menyanyikan nyanyian sampai Nami tertidur. Keesokan harinya Nami mulai aktivitas perkuliahannya. Dia tak menyia-nyiakan kesempatan dan belajar dengan penuh ketekunan. Selesai kuliah, dia kembali bekerja di restoran dan mengantarkan pesanan pada pelanggan. Sampai pada suatu hari dia bertemu dengan tetangga di kontrakannya. Tetangga ini bernama Matt.
Dia adalah pria yang tinggal di lantai bawah kontrakan Nami. Pria itu memberikan alat penghangat ruangan sebagai basa-basi dan memperkenalkan diri pada Nami. Ben Mert bu arada. Nazlı. Dimulai dari perkenalan itu, mereka mulai mempunyai kedekatan. 1 bulan berlalu, ibunya Nami datang ke Istanbul untuk mengunjungi Nami di sana. Saat sedang makan bersama, ibunya melihat handphone Nami yang mendapatkan pesan dari Matt. Pada malam harinya di kamar, ibunya meledek Nami dengan bertanya apakah pria bernama Matt itu adalah pria yang tampan. Di situ ibunya memberi saran agar Nami jangan selalu membalas pesan Matt agar Matt terus mengejarnya dan tidak menganggap Nami gampang didapatkan. Ibunya juga bertanya kapan Nami akan mengenalkannya. Tanpa jawaban, Nami hanya menutup selimutnya dan tidur. Setelah hari itu, Matt terus mendekati Nami dengan seringnya mengunjungi restoran tempat Nami bekerja. Sampai pada waktunya Nami lulus kuliah dan sekarang dia sudah menjadi seorang guru. Di kelasnya, Nami membuka buku saat ingin mengajar. Di dalam buku itu, Nami menemukan cincin yang ternyata Matt menaruhnya di situ sebelum Nami datang. Dengan kata lain, Matt melamar Nami. Mereka pun bersemangat dan berencana mempertemukan orang tua mereka sebelum menikah. Jauh dari desa, ayah dan ibu Nami melakukan perjalanan ke Istanbul untuk menghadiri pertemuan dengan orang tua Matt. Di sana Nami dan Matt beserta orang tuanya menunggu kedatangan orang tua Nami. Tapi di sana ibunya Matt menunjukkan mimik wajah dan sikap yang tidak menyenangkan. Sesampainya orang tua Nami di restoran itu, ibu dan ayah Nami mengobrol dengan ayah dari Matt. Mereka bangga bahwa putra dan putrinya akan menikah dan menjalani hidup bersama. Ayahnya Matt sangat menghargai keluarga dari Nami, tapi tidak dengan ibunya. Matt ini berasal dari keluarga yang sangat kaya, tidak seperti keluarga Nami. Di situ tiba-tiba ibunya Matt mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Ibunya mengatakan Nami adalah wanita yang sangat pintar, tapi juga wanita licik. Nami dianggap licik oleh ibunya Matt dan berkata bahwa Nami mendekati Matt hanya karena kekayaan Matt. Nami hanya ingin keluar dari kehidupan miskinnya dengan cara menikah dengan Matt. Anne. Yeter artık tamam. Ne dedim ki oğlum? Mendengar hal itu, ibunya Nami pun terdiam dan juga sangat marah dengan apa yang dikatakan oleh ibunya Matt. Dia merasa terhina dan melawan perkataan yang dikatakan oleh ibunya Matt. Sen bizi beğenmedin. Biz de seni beğenmedik. Anne yeter. Pada akhirnya, keputusan dari pertemuan itu adalah membatalkan pernikahan. Di situ pertama kalinya terlihat ibunya Nami sangat marah dan tidak bisa mengontrolnya. Ne yapıyorsun be? Sen sus! Yetmedi mi yıllardır beni utandırdın? Hayatımı! Hadi oradan! Sen de hani nefret ediyorum! Di kontrakan, Nami pun sangat sedih dan mengurung diri di kamarnya. Melihat hal itu, ibunya sangat merasa sedih dan menyalahkan dirinya karena menurutnya gara-gara orang tuanya miskin sehingga Nami mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya ibunya Nami mencoba menemui ibunya Matt sendirian. Mert gibi şanslı olmadı. Di sana ibunya Nami memohon dan meminta maaf kepada ibunya Matt. Dia mengatakan bahwa hidup Nami tidak seberuntung Matt. Hampir tidak ada kebahagiaan yang Nami dapatkan. Dia hanya bersekolah dan bekerja, lalu jatuh cinta. Pada saat jatuh cinta, ternyata keadaan tak mendukungnya. Ibunya memohon agar tidak membatalkan pernikahan tersebut, karena mungkin ini satu-satunya kebahagiaan bagi Nami. Namun di situ ibunya Matt merasa malu karena harus menikahkan anaknya dengan keluarga yang tidak setara. Di situ ibunya pun rela jika dia tidak hadir di acara pernikahan Nami agar keluarga Matt tidak merasa malu. Dan tak masalah jika ibunya Matt menganggap Nami adalah seorang yatim piatu. Yang terpenting adalah kebahagiaan putrinya. Matt dan Nami pun menikah. Sekian tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Nami mendapatkan kehidupan yang sangat layak dan sekarang dia hamil.
Bertahun-tahun sejak pernikahan, Nami belum pernah bertemu ibunya dan ibunya tak pernah lagi datang ke Istanbul untuk menjenguknya. Sampai di suatu hari ibunya menelpon Nami dan mengabarkan bahwa ayahnya meninggal. Nami bersama Matt pun pulang ke desa untuk melayat. Namun di sana saat ibunya meminta Nami untuk tinggal sampai 7 hari untuk memperingati hari duka ayahnya, Nami berkata dia akan pulang lagi ke Istanbul karena dia sedang mengandung dan besoknya akan menemui dokter untuk konsultasi kandungannya. Dengan tegar ibunya tetap menempatkan kebahagiaan di wajahnya walaupun hanya di depan anaknya. Dan dia pun membiarkan Nami pergi ke Istanbul. Hingga saat Nami melahirkan seorang anak, ibunya datang ke sana untuk menjenguknya. Nami terlihat sangat bahagia dan tidak ingin meninggalkan anaknya di sana. Tapi tak selang lama ternyata anak Nami meninggal dunia. Di situ Nami merasa sangat sedih dan terus menangis. Saat akan pulang dari rumah sakit, Nami pun melampiaskan kemarahan kepada ibunya. Melihat kesedihan Nami, niat ibunya yang ke Istanbul dan ingin hidup bersama Nami, dia pun menggugurkan niat itu dan memilih pulang lagi ke desanya dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesepian dan mulai sakit-sakitan. Ibunya menjalani hari-hari yang berat atas kesendiriannya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Nami pulang ke desa dan memutuskan untuk hidup di sana. Nami memulai hidup dengan ibunya dan mengajak ibunya berbelanja dan makan di restoran dan lain sebagainya. Setiap mendapati telepon dari Matt, Nami tak pernah mengangkat teleponnya. Hingga pada saat Nami tidur dan Matt menelpon, di sini ibunya mengangkat teleponnya. Di situ Matt menceritakan bahwa sebenarnya Nami sedang sekarat dan menderita penyakit pankreas stadium akhir. Matt mengatakan bahwa Nami tak punya hidup yang lama lagi. Di situ Nami memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di desa. Namun, Nami tidak mau berusaha mengobatinya karena menurut dokter itu hanya kemungkinan kecil bisa sembuh. Mengetahui hal itu, ibunya pun merasakan kesedihan yang amat mendalam di hidupnya. Saat itu, ibunya menyuruh Nami untuk tetap berjuang dan menyuruhnya pergi ke Istanbul untuk melawan rasa sakit yang dideritanya. Di situ Nami menangis dan meminta maaf kepada ibunya karena banyak tidak menghargai perjuangan ibunya dan selalu merasa malu mempunyai ibu yang miskin bahkan meninggalkannya. Tapi ibunya tetap memohon pada Nami untuk pergi ke Istanbul agar berusaha mengobatinya dan jangan menyerah. Tak masalah jika ibunya sendirian di rumah, yang terpenting adalah Nami. Akhirnya ibunya pun dengan berat hati dan penuh ketakutan bahwa dia akan menjalani kehidupan penuh kesepian di rumahnya, dia tetap tegar mengantarkan Nami untuk pergi ke Istanbul demi memperjuangkan kehidupannya. Film pun selesai. Apabila cara saya menjelaskan kurang baik, saya minta maaf. Jika kamu punya masukan untuk saya, maka saya akan sangat menerimanya. Jika berkenan, silahkan tulis masukan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.